working on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani Cihyati dengan NIM 2020 A1H035. Perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan materi kami tentang perspektif global dari visi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Dalam cara berpikir seseorang harus berpikir global dan dalam bertindak dapat secara lokal. Think global and act locally. Oleh karena itu, kita harus camkan betul bahwa kita lakukan dan perbuat akan mempengaruhi dunia secara global. Oleh karena itu, kita sebagai guru mempersiapkan diri sebagai komunikator atau penghubung dengan dunia luar. Untuk itu, maka guru harus 1. Tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan global. 2. Secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia. 3. Mempunyai sifat mau menerima setiap adanya pembaruan. 4. Mempunyai penyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Perspektif global adalah suatu pandangan di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif global dan keterampilan untuk menyelidiki suatu yang terkait dengan isu global. Yang dimaksud dengan isu global antara lain isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan perkembangan pendidikan. Peserta didik harus belajar tentang dirinya dan dunia. Lanjut poin B, perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangan. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darah perairan. Dalam proses perluasan dan penambahan serta pertambahan penduduknya telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan, perluasan area atau kawasan kota, dan perubahan cara hidup sebagai orang kota. Dari pembahasan yang baru kita ikuti, perspektif geografi atau perspektif global atau perspektif keruangan itu tidak lagi melihat kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, perspektif geografi atau perspektif global, pengertian region atau wilayah atau kawasan menurut peta hangat 1975.26 adalah bagian dari permukaan bumi, baik alamiah maupun binaan manusia yang membedakan diri dari areal yang ada di sekitarnya. Ukuran region luasnya bervariasi, mulai dari yang sempit seperti wilayah kabupaten, lebih luas wilayah provinsi, dan lebih luas lagi kawasan timur Indonesia, kawasan ASEAN, kawasan Asia Pasifik, kawasan Timur Tengah, dan sebagiannya. C. Perspektif global dari visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dwi tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadinya, dalam hal ini dimensi waktu dan ruang saling melengkapi. Dengan belajar sejarah, kita akan melengkapi perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut, sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya. Contoh terjadinya revolusi industri telah mengubah masyarakat feudal berdasarkan pada tanah atau agraris ke masyarakat industri, sedangkan pada abad sekarang ini yang terjadi revolusi informasi sehingga negara-negara yang menguasai teknologi informasi akan berjaya. Poin D, perspektif global ekonomi. Menurut H. W. Art dan Gerardo P. Singkat 1991.23
ketiga, ilmu ekonomi adalah ilmu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan untuk memuaskan berbagai macam-macam keinginan yang tidak terbatas. Berdasarkan konsep di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi 1. Menentukan pilihan, 2. Keinginan yang tidak terbatas, 3. Persediaan yang tidak terbatas bahkan ada yang langka, 4. Penggunaan alternatif sumber daya, 5. Penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu hari ini dan esok, sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas bahkan langka dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Sekian pembacaan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.